Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dimanapun Bapak dan teman-teman menonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk tugas pada pertemuan kedua pada mata kuliah Framework Lanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ido Rival Siregar, NIM 2457 3010 dan 7 dari Program Studi Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas seputar React dan juga penerapan penggunaan React. Oke. Pertama saya akan mengenalkan apa itu React.js, yang dimana di tugas kali ini nanti saya akan membuat sebuah halaman web yang mana isinya itu adalah biodata diri saya dengan menggunakan React, Vue, dan CSS. Oke, lanjut. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan pada pertemuan kedua ini, mulai dari apa itu React.js, mulai dari definisi, kemudian sejarah dan ekosistemnya, kemudian ada manfaat dan keunggulan React, lalu yang ketiga ada konsep dasar React, kemudian nanti saya akan menjelaskan sesuai dengan petunjuk dari laporan, yang dimana nanti kita ada 3 buah zona, yang dimana zona pertama itu bagian planning, kemudian zona kedua itu bedah kode atau kode automation, kemudian zona yang ketiga itu journal error atau troubleshooting diri. Di isinya journal error ini nanti bagaimana saya mencari solusi dari error-error yang ada pada saat saya mengerjakan tugas pada pertemuan 2 atau pada saat membuat sebuah halaman biodata dirinya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke apa itu React.js. React adalah library JavaScript buatan Meta, yang dimana kita kenal kalau Meta itu adalah Facebook, yang dimana React ini digunakan untuk membangun tampilan antarmuka pengguna atau biasa disebut UI atau user interface yang interaktif dan efisien. Di mana React itu sendiri dirilis pada tahun 2013 oleh Facebook, yaitu Meta tadi. Kemudian React ini mendapatkan penghargaan sebagai library UI nomor 1 terpopuler di dunia atau paling banyak digunakan di dunia. Kemudian React ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau kampus besar, di mana mulai dari Meta, Instagram, Netflix, Airbnb, dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian React ini bukan framework lengkap, namun hanya fokus pada bagian view atau tampilannya saja. Kemudian React ini bekerja dengan konsep komponen yang bisa dipakai ulang atau disebut dengan reusable component. Untuk kenapa disebut dia ini komponen yang bisa dipakai ulang, mungkin nanti akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Oke, kemudian React ini menggunakan virtual DOM untuk performa rendering yang lebih cepat. Kenapa disebut rendering lebih cepat? Karena React itu sendiri tidak membutuhkan harus reload ulang untuk menampilkan sebuah halaman atau sebuah data. Jadi dia tampilannya lebih interaktif dan juga tidak perlu istilahnya ada loading ulang atau refresh lagi. Jadi itu salah satu juga keunggulan dari React. Kita lanjut. Jadi ada beberapa manfaat dan keunggulan dari React, dan ini sekaligus menjawab kenapa React populer di industri. Yang pertama itu komponennya reusable, yang artinya kita membuat sebuah kode yang bisa digunakan berkali-kali, seperti komponen navbar, bahkan dapat digunakan di halaman manapun. Yang artinya pada saat kita nanti membuat sebuah halamannya, misalnya kita membuat sebuah komponen yang namanya card, yang namanya card, nanti card atau button ini bisa kita gunakan di halaman yang kita mau dengan hanya memanggil si komponen tadi tanpa harus menuliskan kode ulang, yang dimana ini adalah cara yang lebih efisien tanpa harus menuliskan kode ulang di semua halaman setiap kali kita ingin menggunakannya. Jadi kesimpulannya tadi itu React itu hanya tinggal panggil komponennya. Itu yang menyebabkan si React ini lebih efisien. Kemudian ada yang kedua itu ada virtual DOM, yang dimana React ini hanya memperbarui bagian yang berubah, bukan seluruh halaman. Hasilnya tampilan lebih cepat dan responsif. Jadi
kalau di React itu misalnya ada sebuah halaman di mana ketika kita pindah ke halaman lain, dia hanya akan memperbaharui halaman yang berubah, bukan bukan semua. Jadi misalnya kita ada sebuah halaman yang isinya itu ada navbar, ada bodinya, ada isinya, kemudian ada footer. Kemudian ketika kita ganti halaman, dia tidak ikut merefresh yang bagian navbar dan footernya, karena itu bersifat karena misalnya di halaman itu yang berganti hanya bodinya. Jadi si React ini itu tidak perlu melakukan refresh lagi atau ngeload lagi bagian navbar sama footernya, karena itulah salah satu keunggulan dari React. Jadi dia hanya mengganti si bodinya saja. Kemudian ada state management yang dimana dengan use state ini data UI dikelola otomatis. Jadi setiap kali ada perubahan, kita mengubah data atau data ada yang berubah, tampilan langsung ikut berubah tanpa perlu load. Jadi datanya sudah ada di halaman UI-nya. Jadi ketika kita pindah untuk melihat data lainnya itu tidak perlu tidak ada reload lagi. Kemudian keunggulannya itu ada ekosistem besar, yang dimana seperti yang kita tahu React itu sudah dipakai di industri-industri besar, dimana ini menyebabkan banyaknya library pendukung seperti React Router atau navigasi, baru Axios atau API-nya, kemudian Tailwind CSS dan lain-lain. Kemudian keunggulan React itu banyak dipakai di industri, dimana ini yang sangat penting karena makin banyak digunakan berarti si React itu makin banyak fitur-fiturnya atau banyak library-nya. Jadi yang mana React ini adalah skill yang paling dicari di lowongan front-end di seluruh dunia. Kemudian ada React Native, yang mana dengan React Native ini kode yang sama bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android dan iOS. Jadi ini adalah keunggulan dari si React. Jadi kita tidak perlu memperbarui, misalnya ada membuat aplikasi di Android dan iOS, kita tidak perlu ada melakukan perubahan besar karena kodenya bisa digunakan di Android maupun iOS. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar React. Yang pertama ada 3 konsep dasar yang saya jelaskan pada bagian ini. Yang pertama itu ada komponen. Kita ibaratkan seperti kepingan Lego, yang dimana dalam React itu kita tidak membuat satu halaman website itu utuh sekaligus, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita hanya memecah bagian-bagian kecil, misalnya ada navbarnya, ada footer, ada misalnya hero left, hero right, atau card atau sebagainya. Itu kita pecah-pecah jadi komponen-komponen. Misalnya ada sebuah tombol like, tombol kolom komentar, dan foto profil. Itu kita bagi jadi komponen yang terpisah. Jadi ada komponen like, komentar, dan foto profil. Jadi si tombol like, komentar, dan foto profil ini bisa kita gunakan di halaman yang kita mau dengan hanya memanggil si komponennya saja. Dimana ini yang menjadi kelebihan dari si React. Jadi keuntungannya itu sama seperti kepingan Lego. Komponen ini bisa dibongkar pasang dan dipakai berulang kali. Jika Anda butuh tombol di halaman lain, Anda tinggal memanggil kepingan tombol yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada props, yang dimana ini jadi ciri khas, kita ibaratkan jadi ciri khas kepingan Lego, yang dimana props ini itu singkatannya property, yang dimana property ini adalah cara kita memberikan informasi atau ciri khas pada sebuah komponen. Sebagai contoh, kita punya sebuah komponen kartu profil, yang dimana dengan menggunakan komponen yang sama, kita bisa memberikan properti yang berbeda-beda. Misalnya pada sebuah props kita berikan nama Budi, kemudian di props lain, di kartu profil lainnya bisa kita kasih nama Andi. Jadi meskipun dia kita gunakan berulang-ulang si komponennya, kita bisa berikan dia properti atau datanya tanpa harus sama di tiap propertinya. Kemudian yang ketiga ada state atau ingatan atau kondisi. Jadi state adalah disebut ingatan yang dimiliki oleh sebuah komponen. Komponen bisa mengingat sesuatu yang berubah-ubah saat pengguna berinteraksi dengan website.
Contohnya saat Anda menekan tombol like di media sosial, angka like bertambah dari 10 menjadi 11. Di mana angka yang berubah itulah yang disebut state. Jadi jika state berubah, React akan otomatis memperbarui tampilan di layar tanpa perlu melakukan refresh ke seluruh halamannya. Terus inilah yang menjawab kenapa banyak orang menggunakan React. Pertama, sangat cepat, kemudian hemat waktu. Oke, selanjutnya di sini saya akan masuk ke penjelasan pada zona 1, yaitu planning, alur, dan wireframe. Oke, di sini kita akan masuk ke penjelasan pada zona 1. Di zona 1 itu adalah penjelasan mengenai planning, alur, dan wireframe. Dapat kita lihat di sini, mana pada tadi sudah saya jelaskan mengenai React.js, jadi kita skip aja. Ini ada tujuannya. Kita itu membuat aplikasi React sederhana untuk menampilkan biodata diri menggunakan komponen React. Di sini saya menggunakan toolsnya itu ada React baru dengan Vite, kemudian ada Node.js, kemudian ada VS Code, Git dan GitHub, kemudian ada penggunaan CSS. Oke, itu untuk bagian toolsnya. Kemudian nanti kita ada beberapa langkah pengerjaan, yang pertama mulai dari install Node.js-nya, kemudian buat project React-nya, kemudian yang ketiga membuat komponen biodata dirinya, kemudian membuat komponen-komponennya mulai dari navbar, hero left, hero right, tab section, bottom bar, social bar, yang dimana berdasarkan tugas pada pertemuan kedua itu kita harus membuat minimal 6 child komponen. Kemudian nanti langkah yang kelima itu kita lakukan styling pada komponen-komponen kita agar terlihat menarik. Kemudian langkah yang keenam kita melakukan testing aplikasi. Kita jalankan menggunakan perintah npm run dev. Kemudian yang terakhir nanti kita upload projectnya ke GitHub. Kita hubungkan ke GitHub, kita push ke GitHub. Oke, untuk flowchart interaksinya itu nanti kita mulai dengan install dulu Node.js-nya, kemudian kita buat React project-nya, kemudian kita buat komponen biodata diri, kemudian kita buat 6 child komponennya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian kita styling, kemudian kita jalankan dengan perintah npm run dev, kemudian kita push ke GitHub, baru selesai. Jadi itu untuk flowchart interaksinya. Kemudian untuk wireframe itu sendiri itu ada bagian navbar, tentunya kita buat nanti ada navbarnya di atas yang dimana ada nama saya, ada logo, kemudian di sini ada sebuah komponen. Terus setelah navbar itu kita nanti buat sebuah komponen yang dibagi dua, jadi di sebelah kiri ada nama, ada deskripsi singkat, kemudian ada sebuah tombol untuk melihat pengalaman, ada sebuah tombol untuk melihat tentang saya, kemudian ada beberapa informasi di bawahnya. Terus di sebelah kanannya ada sebuah foto atau chip card, jadi nanti ada foto saya di sebelah kanan, kemudian ada komponen sosial media di bagian samping, seperti misalnya ketika diklik akan mengarahkan ke sosial media saya. Kemudian ada komponen yang tab section, di mana tab section ini nanti kita akan membuat sebuah komponen yang dimana ketika kita klik profil nanti dia akan menampilkan profil. Ketika kita klik skill, maka konten yang aktif itu nanti berupa skill-skill saya. Kemudian ada project, nanti menampilkan project-project saya. Kemudian di education nanti itu menampilkan pengalaman ataupun pendidikan saya. Jadi itu untuk komponen tab section. Kemudian nanti itu di bagian bawah itu ada bottom bar atau seperti footer atau komponen yang paling bawah. Jadi pas ada 6, yaitu mulai dari navbar, hero right, hero left, social bar, tab section, dan juga bottom bar. Jadi ini untuk gambaran dari wireframe-nya. Mungkin itu untuk zona 1 atau planning, alur, dan wireframe-nya. Mungkin yang saya notice di sini itu saya menggunakan
yang namanya menggunakan website Carbon untuk melakukan dokumentasi pada kode-kode yang saya buat. Jadi nanti jika Bapak atau teman-teman lihat di Excalibur saya ada tampilan seperti ini, kodenya itu saya buat menggunakan saya buat dokumentasinya menggunakan Carbon. Jadi saya copy, saya paste di Carbon agar nampak rapi. Ya, mungkin itu saja untuk di bagian zona 1. Sekarang kita akan lanjut ke zona 2. Oke, sekarang kita masuk ke zona 2 yaitu bedah code. Di sini saya akan jelaskan bagian-bagian dari kode saya yang cukup penting, mulai dari nanti proses pembuatan komponennya, bagaimana konsep dari si React-nya, apa yang perlu di garis bawahi atau perlu diperhatikan pada saat penggunaan React. Nanti saya akan jelaskan di zona 2 ini. Oke, untuk langkah yang pertama sesuai dengan pada zona 1 yaitu pada planning, kita harus install terlebih dahulu Node.js untuk menjalankan React-nya. Jadi untuk menginstal Node.js ini seperti biasa, kita masuk ke link download si Node.js-nya. Sini saya sudah sertakan di link Excalibur saya. Kita masuk ke websitenya, kita langsung download saja installernya. Kemudian setelah kita download, seperti pada umumnya pada saat kita menginstal sebuah aplikasi, kita tinggal next-kan saja. Mungkin di sini karena saya sudah download, saya sudah tinggal next-kan saja jika baru pertama kali menginstal si Node-nya. Next, kita baru pilih next, kemudian di next-kan aja terus, kemudian next, nanti teman-teman bisa langsung install. Kemudian jika teman-teman sudah install, kita cancel saja karena saya sudah install. Kita masuk lagi ke Excalibur-nya. Jadi setelah teman-teman sudah menginstal Node.js-nya, kita akan masuk ke bedah code yang pertama yaitu instalasi React. Jadi kita akan membuat sebuah folder React sesuai dengan nama yang akan kita buat. Sebagai contoh di sini saya buat namanya nanti nama project React-nya itu Ido Vortex. Oke, jadi bagian yang pertama pada saat kita melakukan proses instalasi React itu kita cek dulu apakah si Node.js-nya terinstall apa tidak. Jadi untuk melihat si Node.js-nya terinstall atau tidak, kita lihat kita jalankan di terminal dengan kode node minv. Jadi teman-teman tinggal ketik kode ini, kemudian nanti jika keluar seperti ini ada versinya, berarti si Node.js-nya sudah berhasil kita install di PC kita. Perlu digarisbawahi, kita pada saat melakukan instalasi React ini kita buat dulu bebas. Sebenarnya kita buat misalnya di sini saya buat folder untuk saya meletakkan project React-nya itu di dokumen, kemudian di folder React. Nah, jadi di folder React ini nanti saya buat si project React saya. Jadi setelah kita cek instalasi si Node.js-nya, setelah kita jalankan tadi, kita jalankan lagi bagian yang kedua yaitu npm minv. Jika ada versi seperti ini berarti proses instalasi sudah berhasil. Kemudian setelah Node.js berhasil, kita akan masuk ke bagian paling penting yaitu pada bagian cara menginstal React-nya. Oke. Untuk cara menginstal React-nya itu kita perlu menuliskan kode npm create, kemudian find let's, yang artinya ini itu kita mengunduh si React versi yang terbaru. Yang dimana setelah kita menuliskan find kemudian add latest, kemudian kita tulis nama folder si project kita nanti. Jadi di sini saya buat Ido Vortex, yang mana ini nanti nama folder atau nama project si React-nya. Kemudian kita tulis min template React, yang dimana kita buat seperti ini untuk
nanti kita menginstal template-nya si React. Jadi di sini sudah saya buat itu untuk bagian ini itu nama project saya, kemudian untuk ini untuk kode yang ini itu untuk memilih template si React-nya. Oke, jika sudah menjalankan perintah ini, kita nanti akan diarahkan yang pertama kita diarahkan untuk memilih framework yang akan kita gunakan. Karena kita ingin menggunakan framework React, tentunya kita arahkan ke bagian React dengan menggunakan tombol panah pada keyboard. Jadi kita arahkan ke React. Jadi setelah di React kita enter, kemudian kita pilih variasinya. Sini kita agar lebih mudah kita pilih saja yang JavaScript. Kemudian seperti biasa kita arahkan menggunakan tanda panah pada laptop. Setelah itu, setelah kita pilih JavaScript, kita enter. Kemudian nanti dia akan menanyakan apakah install with npm and start now. Kita pilih no dulu. Kemudian nanti dia akan membuat si project React kita. Jadi setelah berada di sini, di tampilan seperti ini, kita sudah berhasil membuat si project React kita. Namun pada saat kita ingin menjalankan si React kita perlu lihat bagian ini. Katanya kalau kita mau menjalankan si project React kita harus pindah dulu ke folder project kita, kemudian kita ketikkan npm install, kemudian kita jalankan atau kita ketikkan perintah npm run dev. Jadi sesuai dengan arahan, pertama kita pindah dulu ke project yang kita buat, yaitu change directory ke idovortex. Kita change dulu cd idovortex, kemudian kita masuk ke si foldernya, kemudian kita jalankan perintah npm install. Jadi untuk perintah ini digunakan untuk install semua dependensinya. Jadi setelah kita install package-nya, baru kita bisa jalankan kita dengan perintah npm run dev. Jadi setelah kita jalankan npm run dev, dia nanti akan menampilkan seperti ini. Dia akan memberikan localhost-nya. Jadi kita tinggal klik control tambah klik pada bagian ini, maka kita nanti akan tampil ke bagian tampilan awal dari React. Jadi kita sudah berhasil melakukan instalasi pada bagian React-nya. Jadi itu adalah hal yang paling penting pada saat kita pertama kali melakukan instalasi React. Jadi yang paling penting itu npm install, kemudian npm run dev untuk menjalankan aplikasi React-nya. Jadi itu untuk instalasi React. Kemudian kita masuk ke yang kedua itu struktur foldernya, yang dimana nantinya pada struktur foldernya saya akan buat seperti ini, yang dimana di bagian folder search nanti saya akan buat sebuah folder komponen, yang dimana di dalam komponen ini itu berisikan semua komponen-komponen, mulai dari navbar, hero left, hero right, type section, bottom bar, dan juga social bar, yang dimana child ini itu memiliki 1-2 file parent, yaitu yang berfungsi untuk mengimpor semua child. Jadi semua komponen-komponen child ini akan dimasukkan ke dalam biodata diri ke dalam file si parentnya, yang dimana si file parentnya ini nanti akan dipanggil dari si app.jsx ini. Oke. Jadi kemudian ada custom CSS ini nanti untuk file yang isinya itu CSS untuk kita melakukan styling pada komponen-komponen kita. Oke, selanjutnya kita setelah kita mengetahui struktur folder yang akan kita buat nantinya, kita sekarang akan melakukan bedah code per file. Perlu saya jelaskan untuk alur rendernya nanti itu logikanya seperti ini, mungkin agar teman-teman nantinya lebih dapat yang saya maksud. Logikanya itu seperti ini. Jadi ada sebuah indeks HTML yang dimana di indeks HTML ini ada ID root, yang dimana indeks HTML itu kan di browser itu kan yang dibaca itu hanya dalam format HTML. Sementara React itu terdiri dari JavaScript. Jadi untuk menjalankannya itu kita butuh sebuah HTML yang merangkum semua yang isinya itu React. Jadi ketika indeks HTML ini dijalankan, dia nanti akan memanggil si ID root, yang dimana dia menjalankan file main.jsx ini, yang dimana di main.jsx ini ada sebuah code yang dimana ada create root
yang dimana di sini itu kita memanggil si app.jsx kita. Jadi setelah dipanggil dari sini, dipanggil lagi di file app.jsx-nya. Jadi di app.jsx ini adalah file yang akan memanggil si file parent-nya tadi. Jadi kita akan return si biodata diri, di mana dari file inilah yang akan dipanggil di bagian app.jsx ini. Di mana kemudian setelah dipanggil itu isinya kita panggil parent komponennya. Di mana di dalam parent komponen ini itu memiliki 6 child atau 6 komponen-komponen. Jadi semua 6 komponen yang sudah kita buat berdasarkan file akan dipanggil nanti di bagian biodata diri. Kemudian nanti akan tampil di layar. Mungkin seperti itu untuk alur rendernya. Sekarang kita masuk ke file yang pertama, yaitu pada file biodata diri.jsx, yang dimana biodata diri.jsx ini adalah file parent komponennya. Jadi si biodata diri inilah yang menampung semua si child komponennya atau si komponen anak-anakannya. Jadi di file biodata diri.jsx ini kita mengimpor semua komponen-komponen yang akan kita gunakan, mulai dari navbar, kemudian hero left, hero right, tab section, bottom bar, social bar. Jadi pada tahap ini, impor ini kita masih ada di bagian ini. Jadi kita impor yang ada dari 6 child ini, kita masukkan ke si biodata diri. Jadi setelah sampai di sini, setelah kita impor semua komponen-komponen yang akan kita gunakan, kita juga jangan lupa untuk mengimpor CSS-nya untuk melakukan styling. Oke. Di sini saya ada buat note kenapa harus mengimpor ke-6-nya, karena kita ibaratkan biodata diri ini seperti manajer. Jadi dia itu tidak mengerjakan semuanya sendiri. Yang dimana dia memanggil tim-timnya untuk membangun sebuah halaman biodata diri dengan memanggil navbar, hero left, hero right, tab section, bottom bar, dan social bar. Dimana semua komponen-komponen ini itu bekerja sesuai posisi masing-masing. Itu untuk analoginya. Kemudian di sini juga saya jelaskan impor itu untuk menghubungkan file. Mungkin ini untuk pengetahuan dasar aja, tambahan aja. Di sini saya buat penjelasan rincinya aja. Jadi untuk mengimpornya harus menggunakan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa lihat pada saat kita menuliskan import, kita tuliskan navbar. Pada bagian ini adalah nama yang kita berikan untuk komponen yang kita import. Jadi jika kita ingin menggunakan komponennya di file biodata diri.jsx ini, kita tidak memanggil yang bagian ininya, namun kita memanggil namanya. Ibaratnya ini itu adalah nama panggilannya. Jadi untuk di dalam file biodata diri.jsx ini itu kita hanya butuh memanggil nama yang kita buat saja, tidak tuliskan semuanya. Jadi bagian ini itu adalah nama yang diberikan untuk komponen yang diimport. Oke, selanjutnya ini juga bagian dari biodata diri.jsx, yang dimana di kode ini itu kita bisa lihat ada kode yang menjelaskan tentang ekspor default function biodata diri. Ada sebuah function biodata diri yang dimana function ini itu menjadi komponen utama, yang dimana dalam komponen inilah memanggil yang si child tadi. Jadi kita return semua child-childnya, yang dimana di dalamnya ada navbar. Jika teman-teman perhatikan di sini ada pada saat memanggil komponennya, kita hanya menuliskan kode seperti ini saja untuk memanggil komponen navbarnya. Tinggal tulis navbar, maka dia nanti akan menarik semua isi yang ada di komponen navbar. Kemudian itu untuk memanggil komponennya. Kemudian di sini ada class name hero, di mana setiap hero di sini digunakan untuk komponen sejajar. Jadi saya membuat sebuah kelas yang dimana isinya ini seperti pembungkus untuk membeda dari komponen-komponen lainnya, karena pada bagian ini itu saya ingin gunakan bagaimana si komponen hero left dan komponen hero right itu posisinya bersebelahan, tidak tumpang tindih atas bawah. Karena pada bagian planning saya sudah jelaskan tadi bahwasannya pada bagian wireframe itu
saya ingin buat tampilannya ada sebuah hero left di kiri, ada hero left di kanan. Makanya saya menggunakan class name namanya hero. Yang hero yang dimana ini itu kita styling agar dia posisinya bisa kiri kanan di kedua komponennya. Kenapa saya menggunakan ini? Itu karena pada dasarnya setiap kita memanggil komponen, kemudian di bawahnya ada komponen lagi, itu posisinya akan setelah komponen yang pertama ada komponen kedua, jadi seperti itu. Kemudian ini untuk memanggil komponen tab section, kemudian ini ada untuk memanggil komponen button bar, kemudian ini ada untuk memanggil komponen social bar-nya. Jadi untuk isi file dari si biodata diri.jxx atau file parent ini cukup kode seperti ini saja, karena dia berperan hanya sekedar untuk memanggil si komponen-komponen childnya saja. Jadi itu untuk penjelasan mengenai isi dari file biodata diri.jxx. Sekarang kita masuk ke file navbar.jxx, yang dimana di file navbar.jxx ini berisikan si komponen si navbarnya. Jadi seperti bahasa HTML biasa, di sini saya buat navbar, yang dimana kita coding seperti biasa dengan menuliskan kode-kode HTML, ada nav, div, span, seperti itu. Jadi mungkin yang menjadi bagian penting dari file navbar ini itu ada pada bagian const links ini. Seperti ini. Jadi si navbar ini itu berisikan nanti ada navbar yang isinya itu ada button-button, ada button portfolio, project, about, contact. Jadi nanti itu isinya datanya ini. Inilah yang dimaksud dengan penjelasan saya, yaitu pada bagian yang props tadi. Jadi kita bisa isi ciri khas-nya. Jadi kita bisa isi data tampilannya itu sebagai portfolio, project, about, contact. Jadi mungkin agar lebih jelasnya kita bisa lihat saja di bagian ini. Jadi si const tadi itu, ini links ini itu untuk melakukan ini portfolio, project, about, contact, tanpa harus menuliskan kode secara berulang-ulang pada bagian ini. Jadi ada sebuah nama, kemudian nav links. Jadi di sini dia melakukan return. Jadi kita tidak perlu menuliskan kode panjang untuk misalnya kita di Laravel untuk membuat button-button seperti ini, itu kita membutuhkan penulisan kode yang sangat banyak. Jadi membutuhkan kode yang sangat banyak. Jadi itu tidak efisien karena memperpanjang code. Dimana ini adalah fitur atau keunggulan dari Select. Kita tidak perlu menuliskan kode banyak-banyak, hanya menggunakan codingan seperti ini saja. Jadi di sini ada penggunaan .map, yang artinya .map itu digunakan untuk melakukan looping, proses looping atau berulang sesuai dengan banyak data yang sudah kita buat di bagian links tadi. Jadi dia nanti akan melooping semua data yang ada yang kita masukkan di links ini. Jadi dia jika kita lihat di sini saya buat const links, yang artinya linksnya ini dipanggil di bagian ini, kemudian kita tuliskan .map, yang mana nanti dia akan looping bagian ini. Terus dia akan kita berikan dia class name yang namanya navlink, kemudian isi dari si links ini, isi labelnya ini kita masukkan di bagian ini. Jadi dia nanti akan melakukan looping. Jadi jika kita tidak menggunakan fungsi .map ini atau cara lama, kode kita akan panjang sesuai yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kode kita jadi tidak efisien karena akan nanti panjang. Yang mana sini saya juga jelaskan berikut ini tampilan jika kita tidak menggunakan fitur .map ini. Jadi kita perlu menuliskan codingan seperti ini, yang dimana ini sangat banyak karena ada aref, list, jadi gitu. Jadi kita hanya perlu membutuhkan satu buah list saja, yang dimana list inilah yang akan di looping sebanyak jumlah data yang ada
di counseling study. Itu untuk file navbar.jsx. Sekarang kita masuk ke file type section. Untuk file type section itu sendiri itu ada di bagian ini. Ini adalah file type section. Ini ada yang tadi navbarnya. Ini ada hero. Mungkin kita ke bagian ke type section aja langsung. Yaitu ini adalah bagian type section. Jadi di bagian type section itu diisi file dari si type section.jsx itu ada saya import sebuah yang namanya useState, adalah yang dimana useState ini adalah cara React menyimpan data yang bisa berubah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, useState itu adalah kita umpamakan sebagai ingatan yang dimiliki oleh sebuah komponen. Jadi kita buat import si useState-nya, terus kita isi seperti tadi, kita buat consteps yang dimana ada isi-isinya. Di sini ada kata kuncinya, yang KK ini adalah kata kuncinya. Kemudian label ini adalah isi datanya. Kemudian panel ini itu memanggil panel-panel yang akan kita panggil. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi di sini ada sebuah function namanya type section. Kemudian di sini saya buat ada dua aktif sama set aktif, yang dimana untuk load pertama kali itu akan memanggil yang namanya profile. Jadi jika kita perhatikan, ketika kita melakukan load, tampilan yang pertama kali itu adalah type section pada bagian profil. Itu adalah pada bagian ini. Dia memanggil si panel profilnya dulu pada saat pertama kali melakukan load. Jadi setelah itu di sini kita bisa lihat kita return sebuah panel. Di sini ada type section, kemudian ID portfolio, kemudian yang jadi perhatian itu adalah ini tombol tab. Ini adalah untuk membuat sebuah tombol tabnya, yaitu pada bagian ini. Terus kita isikan si tombol tab ini itu menjadi sebuah button yang bisa mengarahkan kepada panel-panel. Yang disebut panel itu adalah bagian-bagian ini. Ini adalah bagian-bagian panelnya atau isinya dari si per si tombol tabnya. Jadi sama seperti pada navbar.jsx tadi, kita tidak perlu menuliskan kode panjang-panjang. Hanya saja kita di sini harus menggunakan proses pemanggilan saja. Jadi yang membuat kode ini efisien adalah kita tidak perlu pada saat berpindah-pindah seperti ini, kita tidak perlu reload. Yang mana ini sekaligus menjadi kelebihan dari si React-nya. Jadi di sini ada aktif. Di sini saya ada buat penjelasannya. Makna dari kode ini itu adalah jika tab aktif, sebuah tab aktif, maka nanti si kelas atau CSS yang dipanggil itu adalah button aktif. Yang artinya kita bisa lihat di sini, jika kita klik sebuah panel, maka yang aktif adalah button ini. Jadi logikanya, setiap kita klik, dia akan memanggil si CSS dengan nama button aktif. Dia akan memanggil atau memberikan styling untuk menandakan kita bahwa tab inilah adalah tab yang sedang aktif. Kemudian di sini ada kode on click set aktif, yang dimana makna dari kode ini itu untuk pada saat kita menekan tombol klik, maka ubah status aktifnya. Jadi di prosesnya itu dia akan mengubah si aktifnya nih. Jadi dia akan melakukan set aktif. Jadi ketika kita klik aktif, maka dia nanti akan merubah si skill ini menjadi aktif dan memanggil komponennya, memanggil isi dari si panelnya. Kemudian di sini ada div class name tab panel wrap. Terus kita ada panggil di sini yang namanya komponen panel. Jadi bagian ini itu adalah bagian si panel ini, yang dimana panel ini itu codingannya seperti ini. Ini saya tunjukkan saja langsung. Sebentar, kita masuk ke bagian komponen. Di sini ada type section. Jadi yang saya tunjukkan tadi itu ini ada panel, di mana panel ini itu
eh, akan berisikan panel-panel yang aktif. Panel-panel yang aktif yang dimaksud itu adalah panel-panel yang ini. Misalnya ke profil dia akan menampilkan profil saya, ke project dia akan menampilkan project saya. Jadi itu isi dari panel. Dimana si panel itu tadi itu sudah kita buat function-functionnya. Jadi yang pada bagian inilah function-function inilah yang akan kita panggil di bagian panel ini. Jadi semisal kita ingin buka tab skill, maka si panel ini akan diisi oleh function yang namanya skill. Pada bagian ini dia akan memanggil si skillnya. Ini panel skill. Jadi dia nanti akan mereturn sebuah isi panel yang dimana di sini dia nge-span sebuah data-data yang sudah kita set sebelumnya pada bagian. Jadi logikanya kita isikan dulu datanya apa, data isinya si skill, nanti dia akan looping di bagian si function skillnya di bagian ini tadi. Ini. Jadi jika kita misalnya ingin membuka panel education, nanti dia akan memanggil function ini, dan yang dimana dia nanti memanggil function ini itu dan diisi di bagian panel ini. Mungkin seperti itu untuk penggunaan tab section. Jadi di sini saya juga ada jelaskan yang dimana untuk penjelasan step by stepnya itu, pertama jika kita membuka halaman pertama yang aktif itu adalah tab profil. Jadi itu yang aktif pertama kali. Kemudian jika kita klik tombol skill, maka on click akan mengubah jadi aktif, yaitu set aktif, yang dimana sudah dijelaskan pada kode tadi. Kemudian React akan mendeteksi state berubah. Jadi komponen yang aktif itu akan dirender ulang, diganti menjadi sesuai dengan tab yang aktif sekarang, yaitu tab skill. Kemudian class name conditional bekerja. Jadi tombol skill akan berubah menjadi tab aktif. Jadi tombol yang ini akan menjadi biru, akan menjadi aktif. Kemudian konten panelnya yang aktif, karena aktif si panel ini akan ditampilkan, itu maksudnya. Kemudian itu untuk penjelasan tab sectionnya. Kemudian kita akan masuk ke bedah file app.jxx dan main.jxx. Jadi di file ini itu yang jadi sorotan itu pada bagian ini seperti biasa kita melakukan import. Jadi mungkin saya tidak perlu mereview semua file child ininya, komponennya. Jadi di app ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di bagian ini di app ini itu mereturn semua mereturn si biodata dirinya. Jadi di isi dari file app.jxx itu kita memanggil si isi file biodata dirinya. Jadi kita tinggal panggil, maka nanti halaman yang ditampilkan adalah halaman yang isi dari si file biodata diri, yang dimana isi dari data diri itu adalah menampilkan komponen-komponen ini. Oke, di sini juga ada saya jelaskan tadi ada hero left. Hero left itu adalah bagian yang ini. Yang hero left itu adalah bagian ini, ada nama, mulai dari sini itu hero left, ini hero right, karena ada gambar. Jadi di hero left itu seperti biasa saya ada kasih const info blocks yang dimana saya buat isi data, kemudian data tersebut ditampilkan. Kemudian itu untuk penjelasan si hero left. Kemudian ini sudah. Kemudian ini untuk app.jxx. Kemudian ini untuk penjelasan mengenai file main.jxx. Di file main.jxx ini itu isinya file pertama yang akan dijalankan React. Jadi ketika kita menjalankan React, file yang pertama kali dipanggil atau dijalankan itu adalah file main.jxx, di mana isi dari file main.jxx ini itu memanggil si app, yaitu si app.jxx-nya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi ketika si React menjalankan aplikasinya, dia panggil dulu si main.jxx, kemudian si main.jxx itu memanggil si app.jxx, kemudian si app.jxx ini itu memanggil mereturn si biodata diri, di mana biodata diri ini memanggil semua komponen-komponen childnya.
Itu untuk penjelasan beda file app.jsx dan main.jsx. Mungkin itu untuk beda file yang saya buat pada halaman biodata diri saya. Sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah untuk melakukan push ke GitHub. Seperti biasa, di sini saya langsung jelaskan pada bagian ini saja. Seperti pada umumnya kita mengupload ke GitHub itu, kita harus terlebih dahulu menjalankan perintah git init, atau kita inisialisasi dulu. Kita buat git init, kemudian ditambahkan seperti ini. Selanjutnya kita set identitas kita di gitnya, kita tulis saja dengan git config username, git config user email, kita ketikkan perintah berikut. Kemudian setelah kita jalankan git init, terus kita set identitas kita apa, kita perlu masukkan semua file yang ada di project kita itu, kita pindahkan ke staging area menggunakan perintah git add. Jadi kita git add titik, yang artinya kita memasukkan semua keseluruhan file ke staging area. Dimana setelah masuk ke staging area, kita cek dulu file-file apa saja yang akan kita push ke GitHub. Ini mana kita tinggal jalankan git status, nanti dia akan menampilkan semua file-file yang ada di staging area. Jadi ini adalah file yang berwarna hijau ini, tulisan yang berwarna hijau ini adalah semua file-file yang isinya itu dari si staging area. Kemudian setelah kita masukkan ke staging area, kita lakukan commit untuk yang pertama kali, first commit. Untuk menjalankan commit itu seperti biasa, kita git commit min m, kemudian kita isikan pesan dari si commitnya. Di sini saya membuat pesan commitnya itu first commit framework lanjutan. Jadi saya jalankan perintah ini, maka dia akan melakukan commit terhadap semua file yang ada di staging area tadi. Jadi setelah kita git commit, kita masuk ke GitHub kita buat repository baru seperti biasa, kita create, kemudian setelah berhasil kita copy link HTTPS-nya. Jadi setelah kita copy link HTTPS-nya, kita masuk lagi ke terminal kita ingin hubungkan si GitHub kita dengan si project kita. Jadi kita jalankan perintah git remote add origin, kemudian kita pastikan si link HTTPS-nya agar si GitHub dengan project kita saling terhubung. Jadi setelah kita menjalankan perintah ini, kita sudah bisa melakukan git push atau kita push semua ke GitHub-nya. Jadi untuk melakukan git push itu kita tinggal jalankan perintah git push. Jika teman-teman muncul tampilan seperti ini, kita diperintahkan untuk menjalankan perintah yang ini, git push min setup stream. Jadi kita jalankan saja perintah yang ini, maka kita telah berhasil melakukan push ke GitHub. Jadi itu untuk bagian zona kedua, yaitu bedah code dan juga cara yang namanya upload projectnya ke GitHub. Oke, ini itu untuk penjelasan pada zona kedua. Oke, di sini saya akan menunjukkan hasil dari project saya, yaitu membuat sebuah halaman biodata diri. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, saya membuat 6 komponen child dengan satu file parent, di mana di satu file parent itu memanggil 6 child tadi. Jadi di sini ada child yang pertama tadi ada child navbar, yaitu bagian yang ini itu adalah child navbar. Kemudian ini adalah sebelah kiri ini, mulai dari information system student ini sampai bawah ini itu adalah hero left. Kemudian foto ini ada foto dan yang bergerak-gerak ini adalah hero right. Kemudian ini adalah tab section yang dimana ini menjadi sekaligus demo kelebihan dari si React. Kita bisa lihat setiap kali saya berpindah-pindah seperti ini, si halamannya tidak perlu melakukan reload karena si React sudah mengetahui, si React punya kemampuan untuk melihat atau melakukan load atau melakukan refresh terhadap halaman yang berubah saja. Jadi dia yang berubah hanya si panelnya saja, jadi tidak perlu refresh semua karena
bagian-bagian lainnya itu tidak perlu di reload oleh si React-nya. Kemudian ini isi text section, kemudian ini untuk bottom-nya atau seperti footer-nya, kemudian ini untuk sosialnya atau komponen sosial atau saya buat namanya di sini itu sosial media. Jadi ada social bar. Jadi jika saya ingin lihat sosial media, saya tinggal klik, klik. Jadi itu adalah komponennya. Mungkin ini adalah demo halaman Wirata Diri yang saya buat. Mungkin dapat Bapak atau teman-teman lihat. Ini adalah halamannya. Baik, sekarang kita akan masuk ke zona 3, yaitu pada zona journal error atau troubleshooting diri. Di sini berisikan pengalaman saya dalam menangani error atau error-error yang saya jumpai pada saat mengerjakan si projectnya atau si tugasnya. Yang pertama, di sini saya menemukan sebuah error. Sebenarnya tidak error sebenarnya, cuman di sini terdapat error yang dimana layoutnya itu tidak full ke kiri kanan layar, yang artinya dia hanya tidak full atau si halamannya itu tidak full seluruh webnya. Jadi di sini itu errornya ternyata ada kesalahan di bagian CSS-nya, yaitu di bagian root. Di bagian root ini itu saya buat max width-nya. Jadi untuk solusinya agar kiri kanannya full dengan layar, saya ubah yang tadinya isi perintah root atau isi kode rootnya seperti ini, saya buat jadi seperti ini, yang dimana perubahannya bisa kita lihat. Max width-nya jadi 100%, yang artinya dia nge-fullkan ke layar. Kemudian min height-nya 100, kemudian margin-nya 0, padding-nya 0, kemudian text align-nya left, kemudian white-nya 100%. Maka dengan perintah atau kode seperti ini dan juga setelah si root-nya diganti tadi, maka tampilannya sudah full kiri kanan layar. Jadi untuk error yang pertama solusinya seperti ini. Kemudian di error yang kedua saya mendapatkan sebuah error yang dimana foto saya pada bagian ini itu tidak terload atau tidak tampil. Ternyata yang salah itu di bagian nih. Jadi penyebabnya itu foto yang fotonya saya letakkan di folder search image, kemudian di image itu ada foto saya yaitu profile.png. Ini mana pada saat saya memanggil di hero right di bagian ini, di bagian komponen hero right pada bagian ini, itu saya menggunakan page string biasa. Jadi menggunakan seperti ini, image kemudian profile.png, yang dimana di file source itu harus diimport terlebih dahulu, bukan tidak bisa diakses secara langsung. Jadi tidak bisa diakses via pad. Jadi untuk solusinya itu saya pindahkan folder image-nya itu ke folder public agar saya bisa memanggil dengan seperti ini. Jadi saya pindahkan folder image yang tadi sebelumnya berada di search, saya pindahkan foldernya ke folder public, yang dimana dengan seperti ini tanpa saya mengubah bagian ini, itu fotonya sudah tampil karena sekarang fotonya itu sudah berada di dalam folder image, yang dimana folder image ini sudah berada foldernya di dalam public, yang dimana saya bisa panggil hanya dengan menggunakan pad saja. Jadi saya tinggal panggil seperti ini saja,
sudah bisa tanpa perlu ubah kode pada bagian ini, dimana solusinya itu kita harus pindahkan yang semulanya folder image ini berada di folder source, saya pindahkan ke folder public. Kemudian itu untuk error yang kedua. Kemudian error yang ketiga itu ada komponen yang tidak muncul, yaitu komponen navbar saya tidak muncul di halamannya. Jadi ternyata di React itu nama komponennya saya buat pakai huruf kecil, yang dimana komponen di React itu wajib huruf kapital. Yang dimana komponen itu saya buat ini penyebabnya. Jadi seperti ini, ada kita bisa lihat di bagian sini. Di sini saya memanggil komponennya itu, ini kan saya import, saya memanggil komponennya itu dengan membuat namanya itu dengan huruf kecil pada bagian awal. Jadi error ini tidak tampil karena adanya kesalahan pada penamaan dan pemanggilan komponen navbar di file bidata-diri.cxx. Jadi kode ini adalah isi dari file si bidata-diri.cxx. Jadi di sini ketika saya mengimpor, saya buat namanya dengan huruf kecil. Kemudian ketika saya panggil, dia tidak tampil karena di file navbar.cxx itu penamaannya itu huruf besar, dan juga seperti ini, navbar n-nya huruf besar. Jadi kesalahannya itu terdapat pada saat pemanggilan di file parent, yang artinya ini pada file navbar.cxx itu sudah benar, yaitu sudah benar karena kita menuliskan fungsinya itu menggunakan huruf besar terlebih dahulu, dimana untuk permasalahannya itu ada di bidata-diri.cxx. Jadi permasalahannya itu ada di sini, di navbar.cxx ini. Saya panggil, saya buat namanya navbar pakai n kecil. Kemudian pada saat saya return, saya memanggilnya menggunakan navbar seperti ini. Jadi si komponen ini, si React-nya tidak tahu komponen ini komponen apa yang kita panggil. Seperti itu. Jadi untuk solusinya, saya ubah yang semulanya saya panggil dengan huruf kecil, saya sesuaikan dengan memperbaiki penamaan pada saat memanggil komponen dari file parent-nya. Jadi pada file bidata-diri.cxx, yaitu file parent-nya, saya ubah, saya ganti penamaannya jadi seperti ini. Kemudian pada saat melakukan return, saya sesuaikan sesuai dengan nama panggilan yang ada, yang sudah kita set pada bagian ini. Jadi setelah penamaannya telah diperbaiki, maka navbarnya sudah muncul kembali. Mungkin itu untuk isi dari zona ketiga. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau penggunaan kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.